Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Di kesempatan vlog kali ini saya ada di Kabupaten Kebumen. Kita akan coba mengeksplor sebuah wisata lama ya, yaitu tepatnya Gua Petruk. Sedikit saya ingin mengulas tentang sejarah Gua Petruk ini. Saya insya Allah akan ditemani oleh rekan saya Mas Lutfi yang insya Allah akan mengungkap gua ini. Nah, gua ini namanya Gua Petruk. Ya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Ya, Gua Petruk ini yang mempunyai nilai wisata yang sangat bagus ya, khususnya bagi teman-teman yang suka menguji adrenalin tentang alam. Dan Gua Petruk ini kita akan kulas ya, kita akan ungkap apa aja yang ada di dalamnya dan apa aja nilai sejarahnya atau mungkin bahkan bisnisnya. Baik, akan saya panggil rekan saya Mas Lutfi. Mas Lutfi, selamat malam. Selamat malam. Kita mohon izin ingin mengungkap sejarah tentang Gua Petruk yang ada di sini ya. Dan kebetulan ini sudah dijadikan wisata ya? Sudah wisata sejak tahun 1980 resminya. Oh, kemudian kita ingin tahu sekelumit sejarah tentang Gua Petruk sendiri. Mungkin Mas Lutfi nanti bisa menjelaskan ya kepada teman-teman semua di rumah ya. Oke. Ya, untuk Gua Petruk ini sebenarnya bukan sejak lama, cuman entah dari tahun berapa kami juga kurang tahu, tapi yang jelas dulu ada sejarahnya. Orang tua zaman dahulu namanya kakek Sopal dan ini Sopal yang tinggalnya di dekat area gua. Itu yang apa namanya, kalau bahasa sekarang sesepuhnya yang mangku gua istilahnya gitu. Dan ya, tahan dulu Mas Petruk ya, nanti ya, kita mengenal sosok beliau, tokoh itu dan sekaligus penemu mungkin ya di gua ini. Kita ungkapnya nanti di lokasi saja ya. Siap. Baik, ikuti perjalanan kami, mudah-mudahan menjadi edukasi untuk masyarakat. Dan mungkin kalau misalkan wisatawan dari luar negeri juga bisa mungkin ya. Kebetulan bisa. Mas Petruk katanya sebagai guider juga ya? Ya, pernah jadi guider juga. Mungkin sekarang agak vakum. Ada vakum. Tapi lorong-lorong tahu semua. Sering. Wah, ya. Penasaran? Yuk kita lihat. Bismillah. Nah ya, ini malam. Kita malam menguji banget nih ya. Kalau siang mungkin kan eksplor siang, ya, lihat gua biasa aja ya. Tapi kalau ini malam, mungkin pemirsa juga penasaran. Kalau malam tuh bagaimana gitu? Malam itu lebih menjiwai sebenarnya. Menjiwai ya. Pure. Kalau malam kan yang gelap hanya dalam gua. Ya kalau siang. Kalau siang. Kalau malam kan dari malam berangkat sampai sana. Luar gelap, malam gelap ya. Nah, ini ada kali samping ini ya. Nah, ini curugnya. Nah, air terjun. Nah, terjun itu. Ya, bisa didengarkan ya. Mau dilihat Pak? Kita langsung aja. Lanjut. Ya. Wow, alhamdulillah. Pemirsa, kita sampai juga di mulut Gua Petruk ya. Di kamera terlihat remang-remang ya. Ya karena memang maklumi ya, kita buat konten di malam hari, tengah malam ya, luar biasa. Ada nggak yang buat konten tengah malam? Ada ya, biasa tapi live mystery mungkin ya. Seperti itu. Ya. Tapi memang kita ingin mencari suasana malam yang mungkin kita juga sedikit akan bertanya ya, ada misterinya nggak gitu, ada bisnisnya gitu kita tanya. Tadi lumayan capek juga kita. Lumayan. Nanjak ya, kira-kira berapa anak tangga itu? Wah, sekitar kurang lebih 350 anak tangga. 350 anak tangga ya. Ini sebenarnya tadi keringet, nanti saya susut dulu, dielap dulu ya.
Ya, pemirsa, bisa dilihat ya suasana malam, tepatnya mungkin tengah malam kita ini membuat konten ini ya, dan ini merupakan bersejarah nih buat YouTube saya. Membuat konten mengungkap sejarah dan ingin suasananya dapat di tengah malam seperti ini. Kita lihat dulu yuk, mari sama-sama kita jalan ya. Luar biasa ya, ini disambut dengan aroma Kotoran kelelawar. kotoran kelelawar ya, tapi tidak apa-apa, Tidak apa-apa, tidak apa ya, karena gua ini 50 meter dari mulut gua itu masih kawasan hidupan kelelawar. hidup kelelawar ya. Kita ada di habitatnya memang ya. Ya, betul. Nah, kita lihat teman-teman ya, sudah disambut dengan salaktit yang sudah mulai keluar ya, ini dari atas mulut. Nah, itu Wah. slogan pecinta alam. Slogan pecinta alam, Ya. jangan ambil apapun Selain kecuali foto. jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan bunuh apapun kecuali waktu. waktu. Wah, luar biasa emang slogan pecinta alam ya. Siap. Ini lebar banget ya. Lebar mulut gua. Masa Ini ya? tinggi sekitar 20 meter, Ah, ya, lebar sekitar kurang lebih 50 meteran. 50 meter ya. Nah, nanti Kalau teman-teman bisa lihat di kamera ya, ini kayak langit-langit ya, seperti ada di mana gitu ya. Kalau mungkin gua pada umumnya kan mulutnya kecil-kecil ya, ya, betul. tapi ini sangat lebar. Dan Nah, ini di sini ada aliran air, sungai ya. sungai ya. Oh iya, dia pada netes. Nah, ini stalaktitnya masih aktif, Aktif, masih menetes. masih menetes. Iya, ini Ya. stalaktitnya masih aktif. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, kita eksplor malam-malam ya. Oh, coba dilihat-lihat, bisa. Wow, ini salaktit hidup ya. Ini seperti kubah ya, kubah masjid ya. Kubah masjid. Dalam masuk itu kayak ke atas, lubang ke atas. Itu ada lantai 2, lantai 3. Oh, ada lantai 2, lantai 3-nya di atas ini. Iya, betul. Oh, luar biasa ya. Tapi di kamera kurang jelas nih. Kurang jelas ya. Iya, malam soalnya ya. Iya, terdengar suara-suara kelelawarnya ya. Kita kalau malam boleh sampai dalam sana atau cukup di mulut gua aja? Boleh, tapi ya lebih baik itu sampai luar aja, Iya. nggak usah masuk-masuk apa. Ya, di sini aja. Iya. Ya, baik. Baik, teman-teman ya, mungkin ekspor kita baru di mulut gua aja. Kita akan lebih mengenal sejauh mana perjalanan gua ini ya, dan kemudian fungsi atau gua ini digunakan sebagai tempat wisata sajakah atau apa, kemudian apa juga yang biasa dilakukan orang-orang yang berkunjung ke sini. Baik, kita melanjutkan tadi. Yang memulai menemukan gua ini tadi Mbah siapa? Sopal dan ini Sopal, kakek Sopal ini Sopal. Di pasangan itu suami istri, begitu, yang bukannya dulu memegang wilayah sini Gua Petruk. Ya, kalau gunung kan ada mbahnya ya, penjuru kuncinya lah Ya, mereka. Nah, Gua Petruk ini dulu beliau ini yang awal menjaga ya. Ya, mudah-mudahan kedua mbah tadi ya, Mbah Sopal sama Nini Sopal senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kenapa nama ini disebut Petruk? Nah, untuk Hubungannya sejarah Gua Petruk dulu itu awalnya itu dilihat tadi kan ada lubang ya. Ya. Itu ada lantai 2, lantai 3. Di lantai 2 itu ada stalagmit ya, yang di bawah itu secara alami membentuk seperti patung Petruk, lengkap dengan hidung mancungnya. Yang ikonik itu kan Petruk kan mancung hidungnya. Mancung. Punokawan itu anaknya Semar. Ya. Ya, itu kan
Penyidung Mancung. Nah, tapi dulu ada sini kan sebelum jadi tempat wisata, itu kan ada pengeboran fosfat, tambang fosfat. Ketika tambang fosfat itu kan ada pengeboran ya, pengeboran dalamnya diambilin fosfat. Nah, entah itu getaran atau karena bawahnya bolong, jadi patung Petruknya itu udah rubuh. Sayang sekali ya. Tapi kebetulan dulu di sini juga masih ada patung Semar. Ya seperti itu juga stalagmit yang menyerupai batu ya, batu stalagmit yang menyerupai Semar. Gitu. Tapi masih ada dalam sekitar kedalaman 200 meter dari sini. Nah, itu kenapa dinamakan gua ini Gua Petruk. Nah, yang menamakan Gua Petruk ini sendiri Mbah? Ya sepertinya seperti itu. Ya, karena ada bentuk patung yang stalagmit yang menyerupai Petruk. Nah, kemudian biasanya yang datang untuk berkunjung di sini wisatawan itu untuk apa? Macam-macam, Mas. Jadi untuk wisatawan sini itu ada yang hanya liburan semata bersama keluarga, ada yang wisata edukasi atau cinta alam, meneliti segala macam, melihat stalagmit dan meneliti kehidupan dalam gua. Terus ada lagi yang wisata religi. Wisata religi ada juga? Ada yang ya apa namanya, yang suka dengan hal-hal gaib. Keibannya mistis ada ya, pasti ada lah orang yang seperti itu. Memang biasanya gua juga dijadikan buat untuk merenung mungkin. Iya, seperti itu bisa sejarah jadi. Kita tahu bahwa dulu Nabi juga seperti itu ya. Betul. Ya, luar biasa untuk berkholwat ya. Nah, itu gambaran mulut Gua Petruk ini begitu besar. Kita pengen tahu bagaimana sih gambaran dalamnya. Dalamnya itu apa namanya, banyak batu-batuan yang indah ya, apa namanya, stalagmit terbentuk secara alami. Ada dari batu yang menyerupai usus, batu menyerupai gajah, ada batu pancuran, Mangunsrono, batu yang menyerupai buaya. Terus ada lagi yang unik lagi itu batu menyerupai wayang. Terus ada patung yang menyerupai Bunda Maria juga ada. Ada patung-patung. Terus yang lebih unik lagi itu ada batu yang menyerupai payudara. Ada juga ya. Ada juga. Banyak ragam. Tapi itu terbentuk secara alami, stalagmitnya. Ya, alami. Kemudian ada nggak yang misalkan dipercaya sebagai tempat ini tuh untuk apa gitu? Ada di sini. Seperti apa contohnya? Kalau di sini ada Mangunsrono yang biasanya diambil airnya. Gitu. Mangunsrono itu ada pancuranan batu, terus atasnya mengeluarkan air dari pancuran. Nah, itu yang sering diambil airnya menurut kepercayaan. Ya karena mungkin apa namanya, langsung keluar dari gua batu itu kan bersih mungkin ya, karena ini di sini juga batuan kars kapur. Itu ada yang dipercaya ngambil untuk kesehatan apa untuk awet muda, itu kan tergantung kepercayaan masing-masing. Ada juga yang mau seperti itu. Ada lagi terus apa namanya, sendang wulung atau sendang pelangi di situ. Biasanya orang di situ berendam. Atau itu untuk apa berendam? Mungkin untuk apa ya, istilahnya mensucikan diri. Biasanya seperti itu, ada berendam di situ. Ada lagi yang di sendang derajat. Sendang derajat katanya ada yang bisa untuk menaikkan derajat, mungkin namanya juga sendang derajat ya kan. Nah, itu di sini juga banyak lah. Jadi luar biasa ya. Ya ada juga yang memang memiliki kepercayaan ya dari tempat-tempat yang disebutkan tadi, itu bisa ya mengabulkan lah harapan-harapannya. Memang mungkin secara tempat tidak bisa mengabulkan, tapi secara syariat kita memohon gitu kan dengan cara-cara tadi ya. Perantara. Ya, kita memang harus menghargai juga ya, namanya itu adalah kepercayaan dan itu adalah sebuah apa namanya istilahnya syariat lah. Ya. Dan tak lupa untuk ketika kita ada guide di sini kan, kayak tukang nganter ya kan, ada kunci-kunci itu di sini kan kita selalu bilang ya, ketika melakukan sesuatu jangan tinggalkan Tuhan kita dan tinggalkan Allah dalam proses itu. Seperti itu. Kita mohon munajat kepada Allah dengan perantara di sini seperti itu. Terus untuk dalam daripada Gua Petruk itu sendiri, apakah dia hanya modelnya masuk ke dalam saja satu lorong, atau di dalam itu ada berbagai macam lorong? Ada banyak. Ada yang di dekat Mangunsrono itu apa namanya,
ada ruangan gua juga masuk dalam sekitar 20 meter. Terus kemudian dalam lagi yang sering awam itu kita sering lewati itu dalamnya 660, kurang lebih 664 atau berapa lah, kurang lebihnya segitulah meter. Itu yang sering untuk tembus, jadi sering masuk keluar itu. Oh, berarti ada mulut gua juga ada di dalam. mulut gua di luar, namanya kalau di sana itu udah masuk desa Kalipo. Letaknya dusun Bacok, itu namanya Goa Jemblongan. Tapi masih satu kabupaten. Masih satu kabupaten, masih satu kecamatan yang beda desa. Biasanya orang-orang yang datang ke sini itu mereka ditemani sama guider. Sampai mana untuk pendampingannya? Tergantung permintaan dari pengunjung. Oh gitu. Iya, dari mau sampai sini, mau Serono boleh, kalau sampai Batu Semar boleh, sampai Batu Payudara ayo, mau sampai Batu Lonceng ada, mau sampai tembus ya di kita. Jaraknya bervariatif ya? Variatif. Ya. Luar biasa. Terus konon ada pintu lorong yang sampai saat ini belum terdeteksi batasnya di mana. Betul? Ya mungkin seperti itu ya, apa namanya, yang diperkirakan itu panjangnya itu 2200 meter. 2200 meter? Iya, diperkirakan itu. Mungkin bisa lebih panjang dari gua di sampingnya ada gua Jati Jajar ya. Iya, kalau dari segi panjang itu dari sini yang biasa aja lebih dari Gua Jajar, tapi kan untuk Gua Petruk itu dari pemerintah itu mempertahankan keasliannya. Jadi nggak ada lampu di dalam, nggak ada jalan juga nggak dibangun, jadi seperti ini aja, jadi adanya. mempertahankan keaslian dan kealamiannya. Paling hanya jalan setapak seperti ini. Iya. Ini pun sampai sini batasnya ya, udah ke sana udah asli. Selebihnya iya, sampai sana itu batu ditata seperti itu. Nah, ada nggak bacaan-bacaan khusus untuk para pengunjung masuk ke sini agar apa gitu? Untuk bacaan khusus nggak ada sepertinya ya. Atau izin-izin khusus seperti apa kalau misalnya ada orang pengen saya penasaran nih, pengen juga dong uji adrenalin ke tempat ini, syaratnya apa aja tuh? Syarat sih nggak ada sih, untuk kecuali kalau orang-orang tertentu. Saya juga belum pernah untuk mendampingi orang-orang yang istilahnya menginap di sini gitu. Memang ada kuncian yang lain lah sendiri yang biasa mengantar itu. Saya juga kurang paham yang Kalau di siang hari seperti biasanya? Biasa aja, nggak. Berarti nggak misalkan harus menyertakan KTP atau misalkan mengisi formulir gitu? Oh enggak, ini kan atau hanya tiket masuk aja? Iya, tiket masuk karena wisata umum. Jadi siapa aja boleh? Siapa aja boleh. Termasuk misalkan ada yang dari luar negeri kayak dari Malaysia atau dari negara-negara luar bisa? Wisata luar negeri dulu waktu saya kecil ya, saya juga udah waktu kecil kan SD lah, kelas 1 sama itu saya masih sering lihat turis sekarang, dulu malah turis mancanegara dari bule lah istilahnya. Kalau orang dulu kan nggak tahu, pokoknya taunya bule lah gitu kan. Jadi banyak dari rame-ramenya dari tahun 85 sampai 90-an tuh masih banyak bule. Jadi ramenya, makanya terkenal banget dulu di Gua Petruk itu. Nah, sampai mereka itu sampai mana tuh kalau minta antar? Kalau jauh ya sampai tembus biasanya dulu. Tembus bule-bule itu. Oh iya. Nah, kemudian ada saran-saran nggak buat para penguji adrenalin untuk masuk ke gua, persiapannya apa aja? Nah, untuk yang sekarang kan rata-rata seringnya kan wisata edukasi atau pencinta alam ya, dari pelajar, mahasiswa itu kan yang suka masuk ke sini mengenal alam lebih jauh. Apa aja yang di Gua Petruk, kehidupannya seperti apa. Apalagi di sini kan udah masuk kawasan Kars geologi ya kan, geologi yang dilindungi UNESCO. Masuk Gua Petruk ini. Iya, masuk ke kawasan geologi yang dilindungi UNESCO. Itu di sini banyak sekarang itu pelajar-pelajar malah yang masuk sini dengan standar-standar yang harus dicukupi, yaitu ada helm ya, terus headlamp, center, sepatu boot, dan biasanya ada pakaian khusus gitu. Nanti di bawah ada, kalau di loket itu ada petugasnya yang menyediakan. Jadi itu semua APD itu udah disediakan.
Kemudian saran yang terakhir, kalau kita misalkan kebetulan Mas Lutfi sebagai Mas Lutfi sebagai guider ya. Yap. Saran terakhir, kalau misalkan kita amit-amit ya tersesat misalkan di dalam gua, itu sebaiknya apa yang harus kita Kalau tersesat di sini, amit-amit ya, karena masuk sini tanpa minta guide ya. Biasanya kan yang pernah terjadi seperti itu, masuk sini tanpa guide atau masuk sendiri bawa senter HP atau senter mini sendiri, itu kan pernah dulu juga seperti itu. Untuk saran yang seperti itu, lebih baik itu diam di tempat. Jangan jalan dalam kegelapan, karena di sini kan ada aliran sungai, juga ditakutkan ada hewan berbahaya juga. Mending diam di tempat, nanti nunggu rescue. Biasanya kan pasti kan sadar ada pengunjung jam sekian masuk, jam sekian belum keluar. Nanti dari pihak loket atau warga insya Allah pasti mencari. Iya, gitu. Baiknya tetap harus lapor ya, sebelum masuk. Dan lebih baik tetap harus memakai kain ya, agar ya tadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Luar biasa ya. Kemudian terakhir, kita di season terakhir ini, Gua Petruk yang ada di sini sekarang perkembangannya gimana di era saat ini? Apa masih ramai pengunjung? Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk sekarang itu Gua Petruk tetap masih ada pengunjung seperti biasa, pengunjung yang ingin liburan, tapi lebih banyak sekarang pengunjung yang wisata edukasi, pelajar-pelajar, mahasiswa, terus karena sekarang ada di Gua Petruk juga ada Kebumen Cars Learning Center untuk belajar batuan kapur di wilayah Kebumen. Itu ada dari Gombong Selatan khususnya, dari ujung sampai khususnya di Gua Petruk ini. Jadi untuk penelitian itu dari pihak pemerintah juga mengusulkan kepada sekolah-sekolah untuk ayo mengenal lebih jauh tentang alam, apalagi tentang kas di kawasan Gombong Selatan ini. Ya, memang alam itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan, bahkan harus kita kenal juga ya karakter alam. Kemudian apa yang terjadi secara alamiah, itulah karya terbaik Sang Pencipta tentang alam ini. Ya, jadi teman-teman jangan ragu lagi nih kalau pengen menguji adrenalin, pengen mencari wawasan lebih agak luas lagi mengenai alam, ya tempat yang tepat menurut saya Gua Petruk ya, yang sangat alami, belum menjadi belum tercemar ya, belum tercemar, dan ini tempat yang sangat tepat lah. Ibarat katanya kalau ingin kembali back to nature, kembali ke alam, Gua Petruk lah tempatnya. Ya. Alamat lengkap di mana? Di sini di Gua Petruk, Dukuh Mandayana, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Dari Gombong kira-kira berapa kilo? Kurang dari Gombong berapa kilo? 25 kilo. Purwokerto kalau dari ya terdekat sekitar Purwokerto 2 jam perjalanan. 2 jam nggak nyampe sih lah ya. Ya 1 jam 2 jam perjalanan. Ini di ujung selatan dan baratnya bukan? Ya perbatasan dengan Cilacap, Cetis ya, dekat sekali. Ya, jadi pemirsa, teman-teman, jangan ragu lagi ya, datangi Gua Petruk ini, kemudian cari nilai sejarahnya, kemudian cintai alamnya, dan bukan hanya tempat ini saja ya, pariwisata di sini sangat banyak. Dan kalau teman-teman pengen berkunjung, bukan hanya dapat satu momen aja, bisa berbagai momen, kebahagiaan lah ya tentunya. Tapi kalau pengen uji adrenalin, Gua Petruk tempatnya ya. Baik, terima kasih Mas Lutfi Khalid. Terima kasih sama-sama. Semoga Gua Petruk menjadi salah satu ikon terbaik. Amin. Dan ikon terbesar sehingga pengunjung mau kembali datang. Amin. Untuk melihat dan mengeksplor alam ini ya. Okay. Tapi kalau pengen lihat lebih jelas bagaimana dalamnya, di siang hari ya, karena malam
hari seperti ini ya bukan kita nggak mau ya melihat ke dalamnya, tapi memang bukan waktunya ya, seperti itu. Baik, terima kasih penonton setia channel ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan keluangan waktu untuk berkunjung di wisata alam asli Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.